Halo semuanya, ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori sastra yang akan dipakai untuk soal paper 2 dan bagaimana menjawabnya. Di video sebelumnya itu kan saya sudah pernah menjelaskan tentang konsep penilaian di paper 2 dan bagaimana cara atau teknik menjawab soal paper 2. Nah, kali ini saya akan bahas tentang fondasi awalnya, pemahaman tentang sastra dan teori apa yang dipakai untuk membedah soal paper 2. Kenapa hal ini dibutuhkan? Karena memang untuk paper 2 itu banyak berkutat di area sastra, sehingga tidak heran kalau harus memahami tentang sastra dan teori yang akan dipakai untuk membedah soal paper 2, yaitu teori intertekstualitas. Karya sastra itu adalah cermin realitas hidup. Nah, hal ini memang tidak bisa dipungkiri karena munculnya karya sastra itu lahir dari realitas hidup. Pengarang melihat apa yang terjadi dalam dunia kenyataan, kemudian mereka menginterpretasikannya dan menuliskannya dalam sebuah karya sastra. Nah, untuk pemahaman umum dulu, karya sastra itu terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama disebut dengan puisi, kemudian yang kedua prosa. Prosa ini meliputi cerpen, novel, cerita bersambung dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah drama. Puisi ini kuat di diksi, di pilihan katanya, sementara di prosa ini lebih condong kepada narasi dan deskripsinya. Dan di drama ini memiliki kekuatan di dialog-dialognya. Nah, ketiga bagian dari karya sastra ini muncul dari realitas-realitas hidup yang terjadi di dalam dunia nyata yang berhasil ditangkap oleh para pengarang. Sayangnya, karya sastra itu tidak pernah menyingkapkan secara utuh realitas kehidupan, tetapi hanya parsial. Menyingkapkan artinya tidak pernah bisa menjelaskan atau membuka atau menceritakan seluruh realitas yang ada, karena memang pengarang itu memiliki keterbatasan dalam menangkap semua realitas yang terjadi, sehingga hanya bisa melihat dari perspektifnya sendiri. Jadi ibaratnya begini, karya sastra itu ibarat kamera yang hanya bisa mengambil 1-2 gambar yang terpisah-pisah, dan dari gambar itu nanti akan muncul, akan tersembunyi realitas yang terjadi di sana, sehingga tugas membaca adalah mencari pemaknaannya dan mengisi ruang kosong yang ada di sana, sehingga kontekstualnya, realitas hidupnya itu bisa kita tahu dari satu karya sastra atau satu potret yang terjadi dalam karya sastra. Dapat digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah realitas itu adalah kenyataan atau bumi itu sendiri. Kemudian pengarang hanya bisa menggambarkannya dalam potret-potret realitas yang parsialitas, atau bisa disebut hanya sebagian saja. Nah, dari sebagian ini tugas kita adalah nanti sebagai pembaca adalah untuk memaknainya dan mencoba mencari realitas kontekstualnya atau keutuhan dari peristiwanya itu sendiri. Nah, karya sastra sendiri memiliki keunikan dan keunggulan. Kenapa disebut unik? Karena memang dia tidak bisa disamakan dengan karya-karya non-fiksi yang lainnya. Perbedaannya atau keunikannya itu ada di latar belakang pengarang. Kenapa? Karena pengarang memiliki imajinasi, memiliki perspektif atau sudut pandang, dan memiliki kemampuan otak untuk menginterpretasi sesuatu, sehingga gabungan dari semuanya ini nanti itu akan menghasilkan namanya sebuah produk imajinasi, sebuah produk seni yang disebut dengan karya sastra. Nah, dari sini gabungan dari imajinasi, interpretasi, dan perspektif ini nanti akan menimbulkan interpretasi yang bisa jadi sama dengan si pengarang atau bisa jadi berbeda, sehingga nanti muncul sebuah konsep, sebuah pemahaman yang disebut dengan multi interpretasi, yang artinya pemaknaan yang dimiliki oleh si pembaca dan si pengarang itu bisa jadi sangat berbeda, bisa jadi juga ada kemungkinan sama, sehingga nanti realitas yang dimaksud oleh si pengarang itu bisa jadi berubah wujud, bisa jadi juga berubah menjadi baik atau bisa jadi berubah menjadi buruk, tergantung dari bagaimana si pembaca itu menginterpretasi karya sastra yang dia baca. Karya sastra sendiri itu
penuh dengan simbol dan tanda. Jadi dalam istilah sastra, satu teori yang membahas tentang simbol dan tanda itu disebut dengan semiotika. Jadi realitas itu disampaikan secara tidak langsung melalui teks karya sastra. Jadi parsialitas tadi itu disampaikan melalui sebuah teks karya sastra, boleh puisi, boleh novel, boleh drama dan sebagainya. Nah, tugas pembaca nanti adalah sebagai makhluk simbolik yang memaknai realitas tadi melalui simbol atau tanda. Jadi memang sebuah karya sastra ditulis itu tidak secara serta-merta menghasilkan sebuah pemahaman yang sama, sebuah pemahaman yang mentak artinya adalah ini, artinya adalah itu. Bukan seperti itu, tapi justru pengarang mengekspresikan semua perspektifnya itu melalui simbol dan tanda, yang nanti tugas membaca adalah memaknai tanda itu, memaknai ruang kosong itu, memberikan interpretasi sehingga terjadi yang namanya sebuah dialog atau komunikasi. Oke, dialog atau komunikasi ini sangat dibutuhkan untuk memperkaya interpretasi, memperkaya kualitas dari karya sastra itu sendiri, yang semuanya itu dimaknai atau diinterpretasi oleh pembaca. Realitas dalam parsialitas diwujudkan dalam simbol dan tanda itu nanti akan memunculkan multi interpretasi. Artinya begini, karya sastra itu tidak saklek, tidak eksak. Jadi tidak sama dengan karya-karya di karya-karya non fiksi yang misalnya di buku matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Karya sastra itu unik karena dia menghasilkan interpretasi, multi interpretasi, sehingga 1 tambah 1 bukan 2, bisa jadi 3, bisa jadi 11, bisa jadi apapun. Nah, multi interpretasi ini ya hadir karena pengarang dan pembaca memiliki interpretasi yang berbeda. Interpretasi dan pemaknaan ini bersifat terbuka, artinya masih bersifat dialogis, jadi bisa diperdebatkan, bisa dibicarakan, bahkan bisa juga disanggah, dikritik dan sebagainya. Sehingga nanti salah satu muncul teori yang disebut dengan kritik sastra. Salah satunya adalah mengkritisi interpretasi mengkritisi interpretasi terhadap sebuah karya sastra. Nah, kenapa multi interpretasi ini bisa muncul? Karena masing-masing pembaca memiliki latar belakang pemikiran, lingkungan, horizon harapan dan sebagainya, sehingga sangat besar kemungkinan bahwa interpretasi terhadap suatu karya sastra itu bisa jadi tidak sama atau sama sekali berbeda. Nah, ada 4 dimensi dalam karya sastra. 4 dimensi ini yang pertama adalah sastra yang memang digunakan sebagai media kreasi ekspresi. Jadi sebagai media bagi si pengarang untuk berekspresi. Kemudian sastra juga sebagai pemapar realitas. Nah, ini pasti karena memang pengarang itu mengambil sumber inspirasi itu dari realitas-realitas yang ada. Kemudian sastra itu adalah sebagai teks yang memiliki potensi komunikasi dengan pembaca. Ya betul, memang tidak terjadi interaksi secara langsung, tatap muka dan sebagainya, tapi melalui buku itu ada sebuah komunikasi yang terjalin antara si pengarang dan si pembaca. Sastra juga sebagai kreasi penciptaan yang menggunakan media berupa bahasa. Nah, ini sangat pasti karena ibarat ibarat nafas bagi manusia. Bahasa itu merupakan media yang signifikan, yang sangat dibutuhkan untuk memunculkan kreasi sastra. Oke, untuk memahami sebuah karya sastra itu dibutuhkan 4 pendekatan. Nah, ini adalah menurut teori Abrams. Jadi yang pertama itu adalah pendekatan secara objektif, yaitu pendekatan yang ketika kita membaca karya sastranya itu sendiri, menganalisis karya sastranya. Kemudian yang kedua, mencari tahu siapa sih sebenarnya pengarangnya, latar belakangnya, dan mengapa karya sastranya itu muncul sebegitu bagusnya, kenapa, latar belakangnya dari mana dan sebagainya. Kemudian nanti dari analisis pengarang, analisis karyanya itu nanti akan memunculkan interpretasi kepada pembaca. Jadi secara reseptif diterima dan dimaknai oleh pembaca akan seperti apa. Dan untuk mengetahui makna secara umum, ketika kita sudah tahu siapa pengarangnya, kemudian sudah baca karyanya, kemudian kita sudah memahaminya, nah kita kan coba mencari tahu kontekstualnya pada waktu itu seperti apa. Kenapa sih pengarang bisa mendapatkan ide seperti ini? Kenapa sih karya sastra ini muncul? Kenapa sih pembaca memaknainya seperti ini? Oh, ternyata karena memang diambil dari kejadian nyata, atau misalnya dari sebuah peristiwa tertentu yang
bisa jadi dikritik oleh pengarang, bisa jadi menjadi sumber inspirasi pengarang. Jadi 4 hal ini perlu diterapkan untuk memahami sebuah karya sastra. Oke, ini adalah penjelasannya. Oke, jadi 4 hal ini, mimesis, ekspresif, objektif, pragmatis, ini selalu hadir untuk memahami sebuah karya sastra. Itu sebabnya ketika kalian baca Scarlet Letter harus tahu siapa sih Nathaniel Hawthorne, ketika baca Sihir Perempuan Intan Paramaditha itu siapa, kemudian ketika baca Dewi Dewi Lestari di Supernova juga harus tahu siapa sih pengarangnya, mengapa sih mereka bisa menghasilkan karya-karya yang seperti itu. Itu sangat dibutuhkan. Oke, nah ini adalah teori yang dipakai untuk membedah paper 2. Jadi disebut dengan teori intertekstualitas, yaitu hubungan antar teks. Jadi intinya begini, karya sastra itu tidak pernah lahir dari sebuah kekosongan budaya. Artinya tidak bisa sebuah karya sastra itu ujuk-ujuk sudah langsung ada. Jadi atau bisa dikatakan sangat baru dan sebagainya. Tapi sebuah karya sastra lahir itu karena ada karya sastra yang mempengaruhinya, atau karya sastra itu merupakan sebuah respon terhadap karya sastra yang sebelumnya sudah terbit. Misalnya pengarang yang baru ketika dia menuliskan sebuah karya sastra pasti dipengaruhi oleh karya-karya yang lain yang sebelumnya sudah pernah ada. Oke. Nah, hubungan intertekstualitas ini juga akan dapat dimaknai melalui sebuah karya sastra ketika dia dikontraskan dengan karya-karya sebelumnya. Jadi ibarat dibenturkan atau dipertemukan sehingga bisa melihat persamaan dan perbedaannya. Jadi tugas kita sebagai pembaca itu adalah menafsirkannya dengan memaknai tadi, jadi memaknai dari 4 pendekatan yang tadi dan dikontraskan. Jadi dikontraskan itu artinya menganalisis satu persatu, misalnya dari aspek misalnya kepengarangannya, kenapa sih dia berbeda, kenapa sih dia sama dan sebagainya. Mungkin juga dari teksnya itu sendiri, kenapa tokoh-tokoh yang muncul seperti ini, kenapa di sini berbeda, kenapa ini sama, kenapa temanya bisa jadi sama, kenapa berhubungan dan sebagainya. Itu tugas kita sebagai pembaca untuk menafsirkan dan memaknainya. Kemudian teks lama itu disebut dengan teks psikogram. Jadi teks yang dijadikan sebagai acuan itu disebut dengan teks psikogram, dan teks yang baru itu disebut dengan teks transformasi, dan di situ mereka memiliki keterkaitan atau hubungan. Nah, teks psikogram itu disebut sebagai teks yang menjadi latar penciptaan sebuah karya sastra, atau bahasa awamnya disebut sebagai sumber inspirasinya. Dan teks yang kedua, teks yang baru itu adalah teks yang mencoba menyerap atau mentransformasikan atau memodifikasi sebuah teks lama menjadi teks yang baru yang bisa dinikmati pembaca sekarang. Nah, tentu saja metode yang dipakai untuk bisa memaknai 2 karya sastra atau 3 karya sastra atau lebih dari banyak karya sastra itu adalah metode intertekstual. Jadi pembaca harus membandingkan dan menyejajarkannya, kemudian mengkontraskannya dengan teks psikogram dan teks transformasinya, sehingga akan terlihat di mana persamaan dan perbedaannya, bagaimana kualitas karya sastranya, bagaimana respon pembaca terhadap karya sastranya dan sebagainya. Itu yang disebut dengan hubungan antar teks atau intertekstualitas. Jadi pembaca harus membandingkan, disejajarkan, kemudian dikontraskan. Nah, teks yang dimaksud itu tidak harus selalu melulu karya sastra dengan karya sastra, tapi banyak karya sastra itu dipengaruhi juga oleh misalnya film, dipengaruhi oleh sebuah peristiwa, dipengaruhi oleh buku yang lain, dipengaruhi oleh adat istiadat tertentu, dipengaruhi oleh film dokumenter misalnya, dipengaruhi oleh sebuah cerita yang turun-temurun dan sebagainya. Jadi keterkaitan antar teks itu tidak selalu melulu karya sastra dengan karya sastra, tapi bisa jadi dengan teks apa saja. Nah, tugas kita adalah mencoba mencari tahu sampai sejauh mana keterkaitan teks-teks tersebut dan bagaimana kualitas yang ditimbulkan kepada pembaca. Oke, nah mudah-mudahan kalian mengerti bagaimana konsep sastra itu sendiri, dan bagaimana metode intertekstual itu dipakai untuk memaknai beberapa karya sastra. Nah, di sini nanti karena kalian sudah membaca 3 buah karya sastra, Supernova, Sihir Perempuan, dan Scarlet Letter, nanti selanjutnya tugas kalian adalah mencoba mencari hubungan intertekstualitas 3 karya sastra tersebut dari 7 konsep pembelajaran yang kita lakukan di kelas, yaitu identitas, budaya, komunikasi, kreativitas, transformasi, representasi, dan perspektif. Nah, di bagian manakah mereka itu nanti sama atau berhubungan? Di bagian manakah mereka itu berbeda? Nanti laporannya
dapat dituliskan di dalam tabel berikut ini. Konsepnya nanti seperti ini. Jadi persamaannya apa, perbedaannya apa, dari identitas apa yang sama, apa yang berbeda dan sebagainya. Oke, dan ini nanti lembar kerjanya itu sudah ada di Management. Nanti kalian juga bisa menuliskannya di sana dan melaporkannya kembali melalui Management di bagian Learner Portfolio. Contohnya seperti ini. Oke, ini adalah lembar kerja siswa. Jadi tugas kalian adalah melengkapi persamaan dan perbedaan karya sastra yang telah dibaca, kemudian melaporkannya di Learner Portfolio, kemudian menuliskan, menganalisis dulu, kemudian menuliskan apa sih persamaan supernova, si perempuan, scarlet letter dari aspek identitasnya, kemudian nanti apa sih perbedaannya, mungkin misalnya sama-sama membahas identitas tapi perbedaannya di mana. Jadi seperti ini. Oke, ini adalah penugasan individu. Jadi karena nanti pengerjaan esai paper 2 itu dikerjakan sendiri-sendiri, jadi masing-masing siswa saya harapkan untuk memahami, kemudian membaca ulang jurnalnya untuk mengetahui nanti persamaan perbedaannya gimana. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai sastra.